Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya hari ini kita dapat berkumpul di rumah Umi ya, bersilaturahim. Alhamdulillah, Umi ucapkan terima kasih ya atas kehadiran. Semoga kehadiran ibu-ibu semua menghadirkan rahmat ya bagi penghuni rumah ini ya, karena tamu itu rahmat ya. Nanti pulang dari sini ada yang bawa ular, ada yang bawa kalajengking ya gitu ya. Jadi kalau rumah kita sering kedatangan tamu, kita harus bersyukur karena tamu itu datangnya bawa rahmat, pulangnya bawa bala. Nah, dulu di zaman Rasul ada seorang istri yang keberatan karena suaminya demen banget bawa teman-temannya ke rumah. Istrinya kecapean jamu tamu ya, dikit-dikit suaminya bawa tamu lagi, si istri kecapean. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tuh mau mengeluhkan perilaku suami saya yang senang banget bawa teman-temannya ke rumah. Saya capek menjamu gitu ya. Kata Rasulullah, tetaplah menjamu. Nanti besok kalau suami kamu bawa teman-teman, kamu perhatikan ya, pada saat pulang kamu perhatikan di tangan-tangan mereka gitu. Ternyata besoknya suaminya bawa tamu lagi, bawa temen-temennya, dijamu sama istrinya, kasih minum, kasih makanan gitu ya. Pas pulang ternyata seperti saran Rasul, suruh dilihat tangannya. Buatnya tangannya ada yang bawa kalajengking, ada yang bawa ular, ada yang segala macam. Nah, kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya tamu itu datangnya membawa rahmat, ketika pulang dia bawa bala-bala ya. Bala yang seharusnya rumah ini ada bala, ada ya. Mudah-mudahan ini teman-teman datang, kebetulan anak Umi lagi kurang sehat. Mudah-mudahan ibu pulang tuh penyakit dibawa pulang, dibawa keluar semua ya, penyakit segala macam. Dan salah satu ciri-ciri penghuni surga, salah satunya Bu, rumahnya banyak didatengin tamu. Nah, itu ya. Tapi kalau rumah tutupan terus ada tamu cemberut ya, bawaannya nggak seneng ada tamu, wah itu ya. Jadi kita senang kalau dapat datang tamu ya. Nah, karena tamu seperti itu. Misalnya tamunya itu tiap hari itu lagi dia lagi. Ngajak ngerumpi lagi. Enggak gitu loh. Masih kita di rumah gitu nih. Tetangga di rumah tempat bangun di rumah. Dia lagi. Ya itu, tapi tetap aja pulang bawa bala dia. Yang penting kalau diajak ngerumpi, ajak gibah jangan mau ya. Ajakin ngaji. Ya. Ya itulah sama. Rahmat insyaallah ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ayo ibu-ibu kita salawat dulu, salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun,
anta nurun fauqa nuri, anta ighsiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, pada kesempatan hari ini Umi lagi ada tamu juga, tamu istimewa Umi nih, kakak Umi. Kakak ipar, tapi deketnya ngelebihin kakak kandung. Masya Allah ya. Jadi kakak Umi yang sulung kan, ini istrinya orang Kalimantan, terusnya punya anak 2. Tapi kakak kan meninggal usia muda, 48 kakak Umi. Ya, meninggalkan anak masih SMP ya, sama itu ya. Dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah menikah, sudah bekerja, ya alhamdulillah gitu ya. Ya, mudah-mudahan Mbak Nuni betah ya di sini ya Mbak. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan betah di sini dia, betah banget katanya. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu ciri hasil dari bulan Ramadan. Ya, apa sih hasil dari bulan Ramadan itu? Ya, kan hasil dari Ramadan, di bulan Ramadan itu kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilatih, ya, digembleng, ya, digembleng apa saja, ibadah-ibadah mahdoh ya. Ibadah puasa dilatih selama 30 hari, dilatih qiyamul lail, bangun malam ya, rata-rata puasa bangun jam 3 ya kan, dilatih tahajud, dilatih tilawah Al-Quran, dilatih bersedekah. Banyak sekali latihan-latihan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Harapannya adalah apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertambah takwanya. Maka PR setelah Ramadan adalah bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Jangan sampai hilang, ya, jangan sampai hilang. Qiyamul lailnya tetap lakukan, puasa tetap lakukan di Senin Kamis, Ayyamul Bid ya. Kalau Senin Kamis saja bisa, kalau full bisa 8 hari. Ditambah Ayyamul Bid 3 hari. Berarti sebulan kalau yang sudah menopause ya, kayak Umi ya, itu dapat sebulan dapat 12 hari puasa. Ya, tentu insya Allah dari kesehatan juga sangat bagus ya. Apalagi orang-orang seperti Umi, diabetes gitu ya. Berpuasa itu bagus sekali untuk menurunkan kadar gula ya. Nah itu juga kita lanjutkan terus, sedekahnya, tilawahnya, semuanya lanjutkan ya. Tetapi ada ciri-ciri orang-orang bertakwa yang merupakan hasil dari bulan Ramadan, hasil bulan Ramadan ya. Salah satunya kan di surat Ali Imran ayat 133 yaitu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga. Disuruh segera memohon ampunan pada Allah dan bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi syarat masuk surga adalah tiketnya adalah takwa ya, bukan orang dalam, bukan. Takwa. Kalau sekarang kerja kan ada orang dalam gitu, ada ordal, masuk gitu. Ada ordal. Ya, nanti kita juga harus punya ordalnya.
ordal orang dalam surga ada, ntar bisa nolong kita. Nah, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tuh, jadi surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian Ramadan itu Allah melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa, ya, dengan ibadah. Nah, insya Allah hasil dari Ramadan itu tadi siapa al-muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kriteria pertama orang bertakwa itu satu, enggak pelit. Orang yang selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah dalam kondisi lapang dan kondisi pelit. Jadi ya, dalam kondisi sempit. Ya, jadi namanya sedekah itu saat lapang, saat sempit. Ya, bukan lagi sempit, gue juga lagi susah, nggak boro-boro sedekah. Enggak, justru lagi susah kita suruh bersedekah, karena dengan sedekah itu memancing rezeki. Kita ngeluarin 10.000, itu kalau dengan kita lillahi ta'ala karena Allah, nanti Allah ganti minimal 100.000. Kalau nggak percaya tes aja. Biasanya kalau kita nggak percaya karena kita belum mengamalkannya, tapi kalau kita sudah mengamalkan, yakin itu benar-benar terwujud. Kita sedekah berapa, baliknya 10 kali lipat. Bahkan Allah berkuasa 700 kali lipat, bahkan lebih, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wal afina 'anin nas, dan ini yang ingin Umi bahas, yaitu wa afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, ya. Kadang orang itu ada orang-orang yang berat untuk memaafkan orang lain. Ya, kenapa? Karena dia punya dadanya sempit. Jadi kesalahan orang itu diingat-ingat dan dia tidak maafkan. Maafkan saja gitu ya. Maafkan, ikhlaskan gitu ya. Maka nanti kita punya dada lapang. Ya, jadi lapang dada itu, supaya kita punya lapang dada, itu sifat apa? Sikap menerima. Jadi nerima nih, kita dapat ujian apa dari Allah, nerima. Bahwa ini takdir dari Allah. Nggak perlu berkeluh kesah, nggak perlu marah sama Allah, kemudian dia kayaknya meratapi hidupnya gitu. Kok saya gini banget hidup saya, kok nasib saya begini ya, gitu ya. Nah, dia menerima dengan rela, ikhlas terhadap suatu peristiwa yang terjadi atau terhadap takdir. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya ada catatannya. Sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz. Jadi katakan kita lagi jalan, tiba-tiba kok kita kena bola, anak-anak lagi main bola. Ya, kalau kita nggak percaya takdir, marah banget kita sama anak-anak itu. Ya, itu kita kena bola, itu udah ada catatannya. Jadi kita ya sudah nggak terlalu marah sama anak-anak, paling bilangin mainnya hati-hati, jangan sembarangan gitu ya. Nggak marah-marah gitu, karena kita percaya. Karena bola yang jatuh ke kepala kita itu udah catatannya memang harus terjadi pada diri kita. Makanya orang-orang Palestina, keyakinan mereka terhadap takdir, atau orang-orang Palestina, bahwa setiap peluru, setiap rudal itu udah punya alamat. Ini kenanya kok ke siapa itu udah ada alamat. Jadi kalau orang Palestina kena ada rudal itu nggak kayak kita, koper beleduk aja kita udah kaget, wah kabur gitu ya. Kalau mereka ada bom aja kayak tenang aja gitu, nggak terlalu panik kayak kita, karena mereka yakin bahwa setiap senjata itu udah ada alamatnya, ini harus sampai ke siapa. Kalau emang tidak ditakdirkan, itu lewat samping kita nggak kena. Itu keyakinan itu kan kita belum punya ya. Nah, mereka punya, sehingga mereka tegar mentalnya ya, seperti itu. Jadi lapang dada, ya, lapang dada. Kalau kepada Allah kita harus ikhlas. Nah, kalau ikhlas urusnya babnya kepada Allah. Kita dikasih satu takdir hidup kita, ya. Mungkin ditakdirkan jodoh yang secara keuangan sempit gitu ya. Ikhlas, jangan kita banding-bandingin teman kita. Temen
padahal cantikan gue ya, tapi kenapa dia jelek, suaminya kaya gitu. Nggak boleh kayak gitu banding-bandingin hidup kita. Kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kira-kira gimana? Ngenes nggak? Ngenes kita, nggak bersyukur. Ya, banding-bandingin hidup kita dengan orang lain. Ya, jadi kita ikhlas dengan apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita, baik jodoh atau anak-anak, ya, dapat anak yang seperti apa, itu semua udah catatan dari Allah, kita ikhlas, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa sebab-sebab kelapangan dada? Supaya kita punya dada lapang itu apa? Harus ada sebab-sebabnya. Jadi gambaran tentang dada yang lapang seperti begini, Bu. Ada segelas air minum. Sebotol ini, di sini, satu botolnya tolong. Nah, ini botol kecil apa besar? Kecil ya. Nih, misalnya nih, kalau kita punya dada sempit seperti ini, segini nih, dada kita segini, cuman luasnya segini. Maka ketika air minum ini dimasukkan 1 sendok sirup marjan, berubah nggak airnya? Berubah. Kenapa berubah? Karena dia sedikit airnya. Orang yang dadanya sempit itu gampang berubah. Gampang marah, gampang baper, gampang sedih, gampang kecewa, gampang marah. Itu orang yang nggak lapang. Jadi dia dikasih sirup langsung berwarnanya merah. Dikasih sirup hijau langsung jadi hijau. Sebenarnya kalaupun dada kita sempit, udah misalnya dituang, diemin aja, jangan diaduk-aduk. Udahlah dadanya sempit, diaduk-aduk, dipikirin, overthinking, kemana-mana, ini udah warnanya merah semua. Diaduk-aduk soalnya, dipikirin. Ya, jadi kalau dada kita masih sempit, dapat sesuatu yang jelek, udah diemin aja, diendapkan, ya, diendapkan, jangan diaduk-aduk, jangan dipikirin, jangan diiniin. Kalau dipikirin tambah, ya, ini berubah berwarna. Tapi 1 sendok marjan dimasukkan ke air yang sebak besar sekali, kira-kira bak itu berubah jadi merah nggak? Nggak. Begitulah hati kita, ya. Gak berubah. Kalau misal airnya sedanau, nggak ada, nggak kasih warna, selautan, nggak ada, nggak berubah laut itu. Wah, bahkan laut itu dimasukin sampah 1 truk pun nggak berubah airnya. Kenapa? Karena begitu lapangnya hati manusia seperti itu. Semakin sempit, mukanya dikit-dikit cemberut. Ada orang ngomongin gitu langsung air mukanya kelihatan. Langsung gitu. Ya, itu orang yang dadanya sempit tuh. Ada, ini ciri-cirinya. Kalau ada orang baru ada omongan yang apa, dia udah negatif thinking, nangkepnya jelek, langsung mukanya berubah. Yang tadinya ceria langsung cemberut. Itu dadanya sempit. Omongan orang aja udah langsung berubah mukanya. Kayak air ini, kasih sesendok marjan langsung berubah warna. Nah, semakin lapang hati kita tuh semakin sabar. Ada omongan begini enggak? Nyantai aja, nyantai. Ya tahu akhirnya kita udah, oh nih orang begini nih. Nih orang begini nih. Ternyata nih orang bermuka 2 nih. Depan saya baik, depan belakang saya udah tahu aja, asal tahu. Enggak membuat kita jadi berubah sama dia, tetap baik sama dia. Itu kalau kita punya lapang dada. Maka penting sekali kita punya lapang dada. Jadi hidup kita bahagia, damai, tenang, gak mudah dikit-dikit marah, dikit-dikit baper, dikit-dikit overthinking, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ini. Lah, capek banget hidup kayak gitu ya. Lama-lama darah tinggi. Ya. Nah, yang pertama, sebab-sebab kelapangan dada. Bahwa kelapangan dada adalah pemberian. Masya Allah. Kita bisa punya dada yang lapang, jadi orang yang mudah memaafkan, jadi orang yang sabar, jadi orang yang gak mudah marah, gak mudah tersinggung, gak mudah ini. Itu adalah pemberian dari Allah. Hidayah. Jadi kalau kita punya lapang dada itu alhamdulillah, berarti kita dapat pemberian hidayah dari Allah. Punya dada yang lapang, sabar, gak mudah marah. Nah, dari Allah. Nah, ikhlas sama Allah, ikhlas sama orang lapang dada. Jadi kalau lapang dada itu untuk manusia, Bu. Untuk Allah ikhlas. Sesama teman lapang dada. Punya teman gitu ya, judes, atau punya teman pelit, lapang dada aja. Kagak ini. Udah tahu pelit pakai ngarep-ngarep. Saya bingung dah bareng. Orang curhat deh saya, Ustazah gini. Lah udah tahu pelit, kamu sendiri salah. Udah tahu teman kamu pelit kok ngarep.
Lah kamu patah hati. Ya kan? Kan aneh ya, udah tahu gini. Udah tahu temennya pelit. Kok pakai ngarep-ngarep dibagi? Ya patah hati dong. Patah hati enggak? Patah hati yang salah siapa? Yang salah kamu. Udah tahu teman kamu pelit pakai ngarep-ngarep gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya Mi? Ya iyalah, salah sendiri pakai ngarep. Udah tahu temennya pelit. Nah gitu ya. Kayak gitu. Jadi lapang dada. Nah, Ibu lihat di surat Az-Zumar ayat 39 ayat 22. Nah, ayat 22. Az-Zumar surat 39 ayat 22. Bahwa lapang dada itu pemberian dari Allah. Maka kalau kita dikasih lapang dada, bersyukur kita sama Allah dikasih lapang dada. Udah ada yang dapat? Baca. Faman aswarahallahu sadrahu. Ayat berapa nih? Ayat 22. 39 ayat 22. Siapa? Oh, Belina, silakan. Sadrahu Islami fahuwa ala nurin rabbih. Wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Maka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah ya, jadi sebenarnya kita, kalau kita ini orang beriman, orang Islam, sebenarnya kita sama Allah udah dikasih dada yang lapang. Dada yang lapang untuk menerima apa? Menerima cahaya. Dada kita tuh lapang menerima cahaya. Cahaya itu apa? Agama Islam. Sebenarnya kalau kita sudah beragama Islam, sesungguhnya kita udah dikasih oleh Allah dada yang lapang untuk menerima agama Allah. Ya, jadi kita tuh udah diberi kelapangan. Yang pertama itu kelapangan untuk menerima Islam sebagai agama kita. Nah, karena hati kita lapang, maka ketika Allah nyuruh kita sholat, ringan. Nyuruh sama Allah disuruh puasa, ringan. Karena dada kita lapang menerima agama Islam, sehingga dengan segala konsekuensinya ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah sunnahkan bisa kita kerjakan dengan ringan karena dada kita sudah dilapangkan oleh Allah ya. Jadi barang siapa ya orang-orang yang ya dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam ya, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya. Sama dengan orang yang hatinya membatu, sama nggak? Tidak sama orang yang dapat cahaya dengan orang yang hatinya batu. Nah, makanya orang bilang batu, emang kalau ada orang keras kepala kan bilang batu. Umi pernah nasihatin orang, temennya bilang, dia mah batu Mi, udah. Gitu katanya. Batu Mi dia mah, gitu. Temennya ngomong kayak gitu. Ntar Umi bilang ada hadis nih, coba dia takut nggak Umi kasih hadis gitu. Dia ternyata nggak batu. Pas Umi bacain hadis dia takut, langsung nangis. Lolo, mau kamu nggak nyium baunya surga? Nggak mau Mi, ya Allah. Udah, baikan sama suami, salaman sama suami, minta maaf. Langsung minta maaf. Umi bacain hadis, barang siapa wanita ya yang dia itu ya minta cerai dengan alasan yang tidak sesuai syariat, maka Allah haramkan dia mencium baunya surga. Umi bacain gitu langsung takut dia. Akhirnya pas ada suaminya, coba suami keluar suruh salaman. Udah Umi kayak sama anak kecil, salaman. Salaman nurut. Padahal kata temannya batu Mi. Udah kagak ada yang bisa nasihatin dia. Umi coba bacain hadis. Masa ya dia orang beriman, masa gak takut dibacain hadis. Alhamdulillah. Ya, minta maaf sama suaminya, nangis-nangisan. Pelukan, kata Umi. Pelukan, udah nurut banget Umi. Pelukan, minta maaf sama suami. Gitu. Benar, alhamdulillah ya. Jadi itu kita kalau orang beriman tuh dada kita masih takut. Ya masih ada takut yang ngeri juga. Kalau nyium aja kagak, gimana masuk ya? Iya, nyium aja kagak, gimana masuk surga? Mau gitu. Enggak Mi, takut Mi gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah.
sungguh celaka orang yang hatinya membatu keras. Ya, maka celakalah mereka yang hatinya batu untuk mengingat Allah. Ini hatinya nggak mau ingat Allah, disuruh istighfar marah. Ya, kan istighfar, ingat apa istighfar. Oh gitu ya, diingetin urus istighfar marah. Nggak mau. Itu orang lagi emosi. Ya, nah, ya, lagi emosi gitu. Nah, jadi celaka orang yang hatinya membatu, disuruh ingat Allah, dia marah, nggak mau ingat Allah. Nah, itu tanda-tanda orang yang hatinya membatu. Ya. Nah, kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang sudah dilapangkan dada kita untuk menerima agama Islam. Ya, dinasehatin sama Al-Quran, takut juga gitu. Kalau udah nggak takut sama ayat, nggak takut hadis, ini dipertanyakan beriman nggak sama? Nah, itu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bahwa lapang dada itu adalah cahaya yang Allah letakkan di hati orang yang beriman ya. Jadi cahaya yang Allah letakkan di hati orang yang beriman. Nah, makanya dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, kata Allah, barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapat hidayah. Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapat hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Berarti dua kriteria ini kita udah dikasih kelapangan dada, ya. Seperti itu. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, ya. Lapangan dada. Lapangan dada. Yashrah sadrahu lil Islam, ya. Al-An'am ayat 125. Ya. Nah, idza dakhala an-nurul qalba anfasahu wansarahu. Ya, kata Rasul, apabila cahaya keimanan itu, cahaya keimanan masuk ke dalam hati seseorang, ya. Apabila cahaya iman itu masuk ke dalam hati seseorang, maka ciri-cirinya itu hati jadi lapang dan lega. Tuh, jadi kalau orang beriman tuh hatinya lapang, hatinya lega, nggak sumpek, nggak sempit gitu ya hatinya. Ya. Jadi cirinya kalau Allah memasukkan cahaya kepada hati seseorang hamba, maka akan terlihat tuh orang lapang dada. Ya, hatinya lega, orangnya tuh lega, lapang, nggak mudah apa-apa jadi masalah gitu ya. Itu baru yang kedua. Lapang dada. Tadi lapang dada. Kenapa Bu Suge? Kurang lapang. Kurang lapang dada. Kurang lapang. Bukan, ini salah, maksudnya surat ini, maksudnya nih. Surat Al-An'am. Sabar. Kalau yang tadi hadis sayang Ibu Sugi, sayangku. Jadi yang hadis itu, yang tadi hadis idza dakhala nur qalba. Apabila cahaya masuk ke dalam hati seseorang, nanti kelihatan, kata Rasul, anfasaho wantasyaro. Orangnya itu hatinya lapang, lega, nggak sempit, nggak picik, ya. Orangnya itu mudah memaafkan, mudah memaklumi. Maklum punya teman begini dimaklumin, gitu. Maklum punya teman bau. Maklum, udah paham gitu. Jadi kalau kita mencintai teman kita, ya, ciri-ciri kita mencintai teman kita, saudara kita mengakui, ya, mengakui kelebihannya, ya. Jadi kita punya teman, dia punya kelebihan, kita mengakuin. Kalau kita nggak mengakui kelebihan orang, berarti kita punya dengki. Harusnya dia aja yang lebih gitu, ya. Pertama, kita cinta seseorang, kita mengakui kelebihan dia. Tuh, kita akui kelebihan dia. Oh, dia pintar. Oh, Bu Dia itu kalau menghafal Quran cepet banget. Umi aja kalah gitu. Kita akui itu. Bener. Itu dulu. Ayo lagi menghafal lagi. Bu Dia hafalan setoran nama Umi itu kagak ada yang salah. Yasin. Surat Yasin. Surat Mulk. Ar-Rahman. Nggak ada yang salah.
Lah, Umi aja belum hafal. Sekarang bubar jalan, Wi. Wah. Nah, ayo jalanin lagi sambil nunggu warung menghafal. Jalanin lagi. Kata Umi, Bu Dia punya kelebihan. Menghafal Qur'annya cepet banget gitu ya. Nah, itu kan kita akui kelebihannya. Adapun kekurangannya kita maklumi, nggak usah diomongin lagi. Udah tahu temennya pelit, diomongin lagi pelit. Iya, misalnya bukan Bu Dia. Nah, bukan dia. Lah, Bu Dia mah baik banget. Bukan Bu Dia, itu yang lain. Baik, Bu Dia mah warungan aja dibagi-bagi. Kapan bagi lagi? Dia dagangan roti dibagi-bagi. Iya, ya. Oh, ya gitu. Jadi kelebihannya kita akui, kekurangannya kita maklumi. Kalau kita cinta sama teman, jangan kekurangannya kita utik-utik lagi, kita kurik-kurik lagi, kita kita omongin terus. Ya itu udah maklum, setiap orang punya kekurangan. Kan kelebihannya banyak. Ngapa ngeliatin kekurangannya? Umi selalu bilang, kalau ngeliat temen pakai mata apa yo? Mata lebah. Tuh ilmu-ilmu kayak gitu dipraktikkan. Kalau ngelihat orang pakai mata lebah. Lebah tuh apanya? Sukanya yang baik-baik, sukanya yang indah, makanannya yang bagus-bagus, putih ya, bersih. Kita kalau ngelihat temen, lihat kebaikannya. Jangan jadi mata lalat. Kalau mata lalat, lihat temen, yang diliatin kekurangannya. Dia mau orangnya judes ya. Kalau ketemu orang kagak ada senyumnya. Ntar lihat ini lagi, dia mah orangnya gitu ya, baperan. Pokoknya semua kejelekan temen yang dipikirin. Itu berarti kita punya mata lalat. Lalat tuh sukanya yang apa? Yang bau-bau, yang kotor-kotor, yang jelek-jelek. Jadi kalau ada orang yang suka gibahin orang, berarti dia mata lalat. Lu kayak lalat lu. Demennya sampah, demennya kotoran, ya. Dengarnya yang jelek-jelek, itu mata sampah ya. Denger li. Kalau nuntut ilmu itu bukan nunjuk gini. Jangan nunjuk 1, 4 ke diri kita sendiri nih. Ayo, ya. Lalu kena dah tuh. Bu ketua kena, Bu ketua. Jadi kalau kita nunjuk orang, dia 1, kita 4. Ya tuh dia dia pelit tuh orangnya. Lah ternyata yang pelit kita. Udah pelit judes. Masih mending ya, dia orangnya ramah tapi pelit. Masih mending ada ramahnya. Ini udah judes, pelit pula. Wah, diborong ya. Ya. Nah, itu yang bikin lapang dada itu ya, penyebab itu tadi 2 ya. Sekarang yang ketiga ilmu agama ya. Masya Allah. Nih, yang ketiga ilmu agama. Ilmu agama itu ya bisa membersihkan jiwa kita. Ngapain ngaji sana sini kalau hatinya kotor, hatinya penuh dengki, hatinya penuh dengan penyakit. Gak boleh ngelihat orang lebih maju dari dia, ngiri aja, ya dengki aja. Ngelihat orang, itu kan ibu itu anaknya dapat tuh diterima di UI, alah dia nyogok, alah gitu. Cari aja kekurangan orang. Harusnya kita melihat orang bahagia, kita bersyukur, alhamdulillah ya ibu itu anaknya pinter-pinter. Gitu. Kita tuh baik omongan kita, jangan kita cari celah-celah untuk menjatuhkan orang. Nah ya, seperti itu. Nah semua itu bisa digosok, dibersihkan dengan ngaji, dengan baca Al-Quran, dengan ilmu agama. Makanya Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu obat bagi penyakit yang ada di dada. Penyakit yang ada di dada apa? Sombong, dengki, iri, hasad, pelit. Wah, itu penyakit-penyakit hati semua. Itu bisa dibersihkan dengan Al-Quran. Semakin paham agama, semakin baik akhlak kita. Ya, ngaji sana sini, akhirnya senangnya nyalahin orang. Semua orang disalahin, merasa dia paling benar, merasa dia paling pinter agama. Salahin ini semua orang. Jadi dia semua orang disalahin sama dia karena merasa dia pinter agama. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita dapat ilmu bukan untuk orang tapi untuk diri kita.
Astagfirullahaladzim, ya saya ternyata masih begini ya. Jadi pembersih jiwa. Baca Al-Quran supaya jiwa kita bersih. Belajar agama, menuntut ilmu agama supaya akhlak kita semakin baik. Karena Rasulullah diutus itu wa ma bu'itsu illa mutamimul akhlak, makarimul akhlak. Ya, wa ma ya. Jadi Rasul itu aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seseorang itu yang dinilai akhlaknya, hatinya. Makanya Allah dalam satu innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentukan kamu, mau langsing, mau gembrot, mau pendek, mau tinggi. Allah nggak lihat itu. Mau kusam wajahnya, mau kinclong, mau glowing, Allah nggak lihat itu. Jadi Allah tidak melihat bentuk kita. Tinggi, semampai, cakep. Nggak lihat itu Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat jasad kamu, fisik kamu, cantik, jelek, nggak lihat itu Allah. Wala ila suwarikum, atau Allah tuh nggak lihat pakaian-pakaian kamu. Ini pakaiannya bermerek. Itu mau beli di Tanah Abang 50.000 itu kayak gitu tuh. Murahan itu. Iya, ada orang manusia yang kayak gitu, julid-julid kayak gitu tuh. Dia merasa baju dia yang paling bagus. Ini baju Umi ini murah meriah, ini TikTok, beli di TikTok. Nggak sampai 100.000. Kan tergantung yang make ya. Orang bilangnya, Ubi cakep banget bajunya, mahal ya Mi. Boro-boro mahal. Nggak sampai 100.000 ini, masa Mi? Gitu. Kan tergantung kastoknya ya. Iya, tergantung gantungannya. Iya. Allah tidak lihat fisik kita, tidak lihat pakaian kita bermerek, tidak cakep jelek, nggak mahal murah, itu Allah nggak lihat. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita, Bu. Hati kita bersih nggak? Hati kita kotor nggak? Ya. Nah, caranya, tandanya hati kita itu bersih kotor bagaimana taunya? Kelihatannya gimana? Kalau barang kotor, Bu, nih kotor nih, misalnya ada taman, ada bangku, bangkunya kotor. Kita mau nggak deket-deket duduk di situ? Enggak. Ya kotor bangkunya. Jangan duduk di sini, pergi jauh. Terus kita mau gini, ya kotor, enggak, cari yang bersih, cari yang bersih. Itu naluri manusia. Manusia suka yang bersih. Berarti ciri-ciri kalau hati kita kotor, orang nggak demen deket-deket dia. Temannya dikit. Orang gak suka deket dia, karena kalau deket dia itu ada aja yang bikin sakit hati. Itu tanda hati kita kotor. Tapi kalau hati kita bersih, orang tuh deket-deket dia seneng. Ngobrol sama dia seneng. Ya, berlama-lama ngobrol sama dia seneng, karena hatinya bersih. Hati bersih bikin orang demen. Karena orang tuh suka sama yang bersih. Bersih, duduk sini, sini bersih, pada ngeriung dah di situ. Jadi kalau ada orang yang hatinya bersih, dia itu di mana-mana disenengin orang. Karena bersih hatinya. Tapi kalau ada orang meskipun penampilannya keren, pakaiannya bermerek, ya emang kita terpesona sebentar aja. 5 menit, keren banget tuh orang. Itu jilbabnya tahu nggak? Itu harga 300 itu. Gitu ya. Kita mungkin pertama, pas ngobrol, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Lah, tulalit, nggak nyambung. Ya, kita baru 10 menit ngobrol sama dia, hati kita udah nggak enak. Ya udah nggak enak. Nah, akhirnya maaf nih. Iya kan nggak klik kan ya. Terusnya langsung kita gitu mau cepet-cepet menjauh dari dia ya gitu. Maaf, saya ninggalin kompor. Ninggalin kompor. Kan ibu-ibu gitu ya bilang, maaf nih ninggalin kompor. Ya iyalah, masa kompor dibawa-bawa. Itu trik kita menghindarin gosip. Ya, kalau udah di ibu ngajak gosip, maaf ya saya ninggalin kompor gitu. Langsung, maksudnya nggak mau ikut gosip. Nggak mau lama-lama. Nah, itu ciri orang yang hatinya kotor. Orang kagak demen lama-lama sama dia. Karena kalau deket-deket dia, hati kita ada direndahin, ada dijulitin, ya, bikin hati kita sedih gitu ya. Tapi kalau kita kumpul dengan orang yang hatinya bersih, itu nyambung. Kita enak ngobrol lama-lama sama dia. Dapat ilmu, dapat ini. Ya, itu dia. Ciri yang paling mudah. Karena fitrahnya manusia suka dengan yang bersih. Dan jijik sama yang kotor. Kalau ada kotor, jangan dekat situ, kotor bangkunya, jangan duduk ke situ.
cari tempat lain. Nah itulah. Jadi hati-hati kalau kita sama orang dijauhin orang, jangan-jangan hati saya kotor nih. Orang nggak suka dekat-dekat saya. Itu bahan introspeksi. Jangan kemudian kita sebel, kok dia banyak disukain orang ya. Terusnya julid. Berusaha untuk menjatuhkan ya nama orang yang disukai nama orang itu. Itu namanya dia punya dengki. Dia pengen orang ngepro sama dia, dekat sama dia. Nah, kemudian orangnya itu dijelekin, diiniin. Tuh jangan temenan sama dia. Kayak bocah ya, jangan mainan sama dia. Nah, nggak seneng. Iya, nggak seneng ngajak-ngajak. Modus mama, kita traktir bakso ya. Abis traktir bakso dia cerita gosip. Itu si Anu gitu-gitu. Maksudnya ngajak yang lain supaya benci itu. Ada kan mama kayak gitu. Diajak kita itu yuk traktir bakso nih, ditraktir bakso gitu. Pas sudah bakso dia gini, langsung deh. Karena dia yang traktir, orang dengerin semua omongan dia. Tahu nggak? Dia kan gitu. Gitu. Nah, begitu ya. Iya kan kalau orang gosip begitu ya. Mukanya manyun-manyun. Gitu ya cerita ya. Jadi ngajak orang-orang benci sama yang itu juga. Nah, ini kan kayak gini, yang ngajak-ngajak orang untuk benci. Lah, kitanya kalau nggak bisa, kita ikut-ikutan benci lah. Berarti kamu makan lepehan orang. Tuh, Bu ya. Kalau ada orang jelek-jelekin temennya, terus kita iya aja percaya gitu. Itu seperti kita makan makanan lepehan dia. Dia habis makan dilepehin, kita makan. Mau kayak gitu? Iya. Jadi kita jangan gampang dia cerita ini orangnya begini-begini, kita langsung percaya. Langsung ikut benci dia. Itu sama aja kita makan bekas lepehan dia. Jijik kan? Jangan, kita ini dulu dong, bener nggak omongan dia? Orangnya begitu nggak? Kan gitu. Kalau kita punya akal yang sehat, nggak main kita ikut-ikutan benci dia gitu. Ya, itu. Jadi alhamdulillah teman-teman semua kita ya berada di ini. Likoan tempat kita selalu menuntut ilmu. Untuk mengecas keimanan kita, untuk membersihkan hati kita yang kotor-kotor, bersihin. Ya, supaya nanti makanya al yauma la yanfa'u malun wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat ya, harta itu tidak manfaat, anak tidak bermanfaat ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Hati yang bersih dari apa? Dari syirik. Yang pertama dari syirik. Hati yang bersih dari apa? Dari dengki, dari sombong, dari ujub, dari riya. Itulah orang-orang yang nanti beruntung. Masya Allah. Maka membersihkan hati itu harus menjadi ya prioritas kita, Bu. Umi sering bilang, memperbaiki hati itu jauh lebih sulit daripada memperbaiki perbuatan. Kalau perbuatan salah bisa langsung dibenerin. Takbirnya salah, perempuan gak boleh terlalu tinggi gini ngangkatnya. Gini aja perempuan. Oh gitu ya, Mi. Gampang langsung dipraktekin. Tapi bersihin hati dia susah. Bersihin hati dia punya hati dengki. Untuk bersihin kedengkiannya itu susah. Makanya hati itu, makanya dalam Islam niat itu nisful amal. Jadi kalau kita punya niat yang baik ya, itu kita sudah dapat pahala setengah dari amal. Dari niat doang ya. Dari niat saja setengah amal. Ya, artinya kita punya niat kuat untuk melakukan satu. Misalnya ibu punya niat nih bangun tahajud. Tapi ibu habis pontang-panting ya kayak Bu Ina misalnya pontang-panting ngedrop barang, capek naik motor kelilingan ke Tangerang kok ini gitu ya. Padahal udah niat pengen tahajud, tapi karena capek fisik bangun-bangun udah azan subuh. Ya. Kan udah niat, sama Allah kasih pahala setengah dari amal. Tuh hebatnya perbuatan hati. Maka memperbaiki hati kita supaya bersih, supaya tulus, supaya ikhlas, itu jauh lebih utama daripada memperbaiki perbuatan. Karena perbuatan salah diperbaiki gampang. Kakinya nggak boleh gini, tekuk ini, oh gitu. Langsung bisa dibetulin saat itu juga. Saat itu juga bisa diperbaiki. Tapi memperbaiki hati yang kotor, hati yang julid, hati yang nyinyir, hati yang sombong, hati yang ujub ya, itu susah. Kalau dia nggak punya kesadaran diri sendiri,
dan dia nggak mau benar-benar berusaha untuk membersihkan hatinya dari semua kotoran-kotoran hati ya. Ini kalau orang yang julid itu orangnya pendendam ya? Apa? Bisa jadi orang yang julid itu punya hati pendendam ya? Bisa jadi ya? Bukan dendam. Orang yang julid itu dia merasa terancam dengan kelebihan orang lain. Nggak, jadi misalnya gini, karena dia julid gitu kan, dia hatinya nggak bersih gitu kan, jadi nanti dapat omongan begini langsung benci gitu sama orang. Ya, jadi orang julid itu sebenarnya orang yang hancur di dalam. Orang yang hancur di dalam. Artinya di dalam hati dia tuh dia banyak sekali kekecewaan apa-apa dalam hidupnya. Artinya ekspektasi hidup dia berbeda dengan yang dia pikirkan sehingga dia kecewa. Nah, ketika ngelihat orang bahagia, orang punya kelebihan, dia nggak suka itu. Sehingga dia ingin orang itu pun nasibnya seperti dia. Maka direndahkanlah orang itu. Jadi orang yang suka merendahkan orang lain, sesungguhnya dia rendah. Nggak mau lihat orang tinggi. Maka caranya direndahkan orang itu biar sama-sama di dia. Itu intinya orang yang julid, suka nyinyir, suka itu, dia hancur di dalam. Di jiwa dia hancur. Dia nggak sehebat yang dia inginkan hidup dia. Makanya gini, kalau kamu diomongin orang di belakang orang, berarti kita lebih maju dari dia. Kan gitu ya? Sama. Orang yang suka merendahkan orang lain, sesungguhnya dia yang rendah, bukan kita. Dia yang rendah. Dia nggak ingin yang rendah diri dia doang. Maka dia rendahkan orang yang tinggi itu, direndahkan supaya sama sama dia. Itu intinya. Jadi orang yang suka julid, suka ini kata-katanya menyakiti orang, sebenarnya dia yang orang yang hancur di dalam. Banyak kecewaan dalam hidupnya. Sehingga dia nggak senang lihat orang bahagia, nggak senang lihat orang maju, nggak senang lihat orang berprestasi, nggak senang. Jadi dia berusaha orang yang berprestasi itu direndahkan supaya sama dengan diri dia, ya. Jadi orang-orang seperti itu kasihan karena dia hancur di dalam, ya. Nah, tapi kalau orang yang dia hatinya baik, dia ngelihat orang bahagia ikut bahagia. Barakallah ya Bu, hebat banget kamu anaknya ini gitu. Kita ikut bahagia. Itu ciri orang hatinya bersih, gak merasa tersaingi, tidak merasa terancam, ya. Kalau kita ngelihat teman kita lebih maju, kita merasa terancam. Perasaan waktu SMA pinteran gua deh, kok dia bisa ya jadi ini ya. Nah, kita itu berarti merasa terancam hidup kita. Dengan kesuksesan orang kita terancam. Itu berarti kita punya pikiran yang negatif. Harusnya kita itu ketika ngelihat orang sukses terinspirasi. Loh, dia aja dulu yang SMA kayaknya bodoh gitu, tapi kok sekarang dia bisa sukses ya? Kenapa? Oh, ternyata dia bisnis ini. Kalau dia bisa, aku juga bisa dong. Kalau aku mau belajar, akhirnya dia belajar. Nah, ini baru hebat, ya. Jadi jangan julid dengan kemajuan orang lain, nah, prestasi orang. Si Ina kok bisa bikin ini gitu, ini gitu ya. Jualan ini pinter banget gitu. Terus julid sama Ina. Nah, itu berarti dia, ya. Jadi yang ketiga tadi ilmu agama. Ini alhamdulillah kita satu udah dapet, kedua juga udah dapet, ketiga udah dapet. Tinggal jaga terus. Yang keempat zikir kepada Allah. Banyak-banyak mengingat Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnal qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, ya. Hati kita galau, bawa istighfar, bawa zikir. Ya insya Allah kegalauan itu jadi tenang. Ya. Kenapa tenang? Karena ruh kita nih, jiwa kita milik Allah. Ya, ini jiwa kita milik Allah. Jiwa ini karena milik Allah, dia kangen sama Allah. Ya, karena berasal dari Allah. Kayak kita aja, kita orang Padang, denger musik Padang, ingat kampung halaman, pengen pulang kampung, itu jiwa kita. Ya, ruh ini dulu ditiupkan dari Allah, maka ruh kita sangat merindukan Allah. Saat kita bawa mengingat Allah, dia jadi tenang. Itu kuncinya. Kenapa kalau mengingat Allah tenang? Tapi kalau ibu hatinya dibawa ingat harta, ya, ingat suami, ingat pokoknya selain Allah. Ya, selain Allah kita ingat, gelisah. Pikiran overthinking kemana-mana. Ini kok jam segini belum pulang ya? Jangan-jangan dia selingkuh. Udah pakai pikiran macam-macam. Ya, seperti itu kan? Kalau kita bawa hati kita mengingat selain Allah, maka hati kita resah, gelisah. Lihat anak jam segini belum pulang.
kok belum pulang ya? Ada apa ya di jalan segala macam. Akhirnya kita khawatir. Nah ini bawa mengingat Allah nanti jadi tenang ya. Karena ruh itu berasal dari Allah. Dia ingat ke dunia, dia gelisah tuh hati nggak mau. Karena dia berasalnya dari Allah ya. Dia ingat ya tanggal segini, 2 tinggal segini, gelisah tambahan. Baru tanggal segini, 2 tinggal berapa lembar ini ya? Udah pusing. Ya kan? Nah, jadi banyak mengingat Allah. Ya, tenang hati kita, damai hati kita. Kalau kita gelisah, banyak pikiran, istighfar, diajak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Resapi zikir kita, pahami artinya sehingga kita benar-benar bisa tenang hati kita, ya. Nah, kemudian yang kelima, kalau hati kita mau lapang, penyebab hati lapang itu yang kelima, berbuat baik. Memberi manfaat bagi sesama sesuai kemampuan kita. Ya. Jadi nggak perlu ngikutin orang karena kemampuan orang beda-beda. Waduh, saya mau bermanfaat berarti harus ngajar kayak Umi. Enggak juga. Ibu pinternya apa? Bikin donat, ya kan? Bagaimana ibu misalnya dengan donat ibu ngajarin resepnya ke orang. Oh Bu Dia punya kemampuan apa? Masakannya enak Bu Dia. Nah Bu Dia misalnya ngajarin teman-teman bikin urap yang enak gitu. Nah pas gitu teman-temannya ngikutin. Oh gitu ya kalau bikin urap yang enak yang sedap kayak gitu ya Bu Dia resepnya. Nah dipakailah sama Mbak Anjas ya. Masak urap. Suaminya kok enak banget urapnya. Dia diajarin Bu Dia. Maka Bu Dia dapat royalti pahala, bermanfaat. Jadi ilmu, manfaatnya apa? Kita punya ilmu. Kita punya tenaga. Ya. Jadi itu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Enggak mesti semuanya jadi ustazah. Enggak mesti semuanya jadi guru. Enggak, sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Kalau kita mampunya dagang, kita mampunya apa, ya itulah di situ. Kayak Bu Leli, kemampuannya menjahit. Ya. Dengan orang jahit ke Bu Leli, berarti Bu Leli sudah bermanfaat buat orang lain dengan kemampuan jahitnya, ya kan? Jahitan Bu Leli rapi banget loh, ini gitu ya. Ya kan? Akhirnya kita karena seneng jahitan Bu Leli rekomendasiin jamaah umroh kalau mau bikin seragam sama Bu Eli, ini nomor HP-nya, hubungin langsung. Ya gitu, bermanfaat. Ya, jadi makna bermanfaat itu sesuai kemampuan kita, sesuai passion kita. Passion kita apa? Jadilah bermanfaat. Karena khairunas anfa'uhum lin. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Pertama, manfaat buat diri sendiri. Punya ilmu, udah paham, manfaatkan buat diri sendiri. Kemudian ajarkan anak kita. Ya, aja biasakan nanti ini kita ajarkan ilmu yang udah kita dapat. Kemudian mulai mengajarkan kayak Lik mulai ngajarin ngaji di sana sini. Wah, Umi itu paling bahagia kalau ada murid Umi tiba-tiba yang tadinya ini sekarang jadi guru, bahagia banget. Ya, nanti setiap Lik ngajar ke murid dan pahala. Lah Umi dapat royalti pahalanya. Karena dulu Lik ngajinya sama Umi, Masya Allah pahala Umi dari murid yang ini, dia jadi guru. Makanya Umi seneng banget kalau ada murid Umi jadi guru ngaji lagi. Wih, Umi dapat royalti pahala. Ya, kalau misalnya kalau MLM kan dapat apa tuh? Ya. Dapat poin-poin. Ya, dapat apa? Lik dapat duit, Umi dapat komisinya juga kan? Karena dulu Lik belajar sama Umi kan gitu. Kalau dunia nih ya, kalau dunia komisi itu pahala. Masya Allah murid-murid Umi yang itu ya dari mereka kecil sekarang mereka udah jadi kepala sekolahnya, jadi guru-guru ya Mbak ya di TPA ya Mbak ya, Mbak Nuni yang di TPA kan dulu sekarang guru-gurunya itu murid Ida ya. Nah itu sekarang mereka udah jadi guru. Iya, Elisa juga ya. Lah itu tinggal panen pahala. Nah ibu punya urap tadi, ajarin Bu Dia biar pahala urap. Ayo, praktekin belum? Kalau belum praktekin, omelin Bu Dia. Praktekin. Siapa tuh gaya-gaya nanya resep ya, kagak diamalkan. Iya ya, ini hasilnya harusnya begitu. Omelin Bu Dia.
Jadi saya nggak dapat pahala, udah ngajarin kagak dapat pahala. Ya lama amat. Iya. Dikit-dikit nanya resep Allah. Cuman itu, apa ya, untuk itu doang. Ya, nggak dipraktekin. Nah, kalau aduh umelin tuh. Jadi ya kita panggung kagak. kalau dipraktekin Bu Dia dapat pahala yang ngajarin. Nah, Jistik tuh tanyain Jistik. Langsung sedekahin. Bawa di liko ya. Bawa di liko. Jadi nanti kita merasakan. Masya Allah ya. Ya, tadi yang kelima apa Ibu? Berbuat baik. Selalu jadi orang yang berusaha untuk berbuat baik ya. Kalau dosa mah jangan diniatin Bu, karena yang nggak kita niatin mah dosa aja kita nggak sadar. Ada orang dosa ntar ketemu gua jitak ya gitu, misalnya ketemu ntar awas ya, udah niat jahat itu kayak gitu lah. Yang nggak niat aja ceplas kita ngomong ya. Apalagi kayak Umi nih doyan ngomong, hati-hati mulutnya. Kalau orang doyan ngomong kan ceplos gitu, nggak sadar ya kita nyakitin orang. Itu yang kita takutin, itu nggak niat. Apalagi yang udah niat, ntar ketemu gua kulitin lo. Gua bongkar lo aib lo gitu ya. Udah niat, astagfirullahalazim, dosa diniatin. Karena dosa nggak diniatin aja kita melakukannya Bu ya. Contoh nih Bu, kita punya kaca, nggak usah Ibu kotorin, setahun nggak dibersihin, kotor nggak? Kotor. Itulah hati kita ya, nggak kita kotorin itu aja sudah kotor. Maka kenapa harus dibersihkan rutin hati kita nih? Maka kalau teman-teman datang liko, setiap minggu dibersihin hatinya ya kan? Coba kalau nggak ngaji, nggak pernah ikut ngaji, nggak pernah ikut dengerin ceramah di YouTube di mana, nggak pernah dengerin itu, lah itu hati kotor bertahun-tahun nggak pernah dibersihin. Kalau nggak nih, kalau misalnya ibarat tanah, kalau kata Imam Al-Ghazali, hati itu sebagaikan sebidang tanah. Ya, sebidang tanah. Sebidang tanah nih, misalnya di samping Umi ada sebidang tanah, itu dianggurin, nggak pernah diurus. Kira-kira apa yang akan tumbuh? Rumput-rumput, lama-lama ilalang tinggi-tinggi kan. Hati kita gitu, kalau hati kita tidak dirawat, tidak dibersih, bagaikan sebidang tanah yang dianggurin, awal-awalnya rumput. Kalau rumput kecil mungkin adanya belalang, adanya jangkrik, adanya semut. Ya, maka orang yang hatinya nggak dibersihin tuh, ya dia kayak gitu, kayak kecoa, kayak semut, kayak ini iseng-iseng gitu ya. Kelakuannya suka iseng gitu. Tapi semakin lama bertahun-tahun gak dibersihin, bagai ilang-alang. Nah, kalau udah ilalang besar, yang ada di dalamnya apa? Kalajengking, ular. Hati manusia gitu Bu. Kalau tidak dibersihkan, awalnya tuh orang gak dibersihin kotor, artinya orangnya suka iseng, suka ngerjain orang, suka ini. Itu. Tapi semakin kotor, ya kayak tadi, bisa bunuh orang, bisa ini. Oh iya, karena hatinya kotor. Ya, maka ini hati kita harus dibersihin terus. Kalau bersih ada sedikit mana kita ya. Jadi ibu-ibu itulah sebab-sebab kelapangan dada. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini sudah jam 11:30. Waktunya kita makan siang. Mbak panasin lagi baksonya Mbak. Udah oke, siap. Sekarang saatnya bukan santapan rohani, santapan jasmani. Ya itu saja dari Umi, ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya. Praktekkan ilmunya, karena ilmu kalau nggak dipraktekkan, al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak dipraktekkan bagaikan pohon nggak berbuah. Pohon kalau nggak berbuah, awal-awal sabar, yang punya nggak berbuah, lumayan lah buat ngadem-ngademin. Lama-lama nggak berbuah buat tebang nih. Bala doang tebang nih, nggak buah-buah gitu ya. Makanya praktekkan ilmu yang Umi sampaikan, praktekkan ya. Insya Allah
Itu saja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyakiti hati. Ada yang tersinggung nih, yang pelit, Umi dikit-dikit ngomong pelit, nyinggung hati saya aja gitu. Misalnya ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Astaghfirullahalazim li walakum walisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah. Terima kasih ini materi yang disampaikan. Semoga kita menjadi salam diri. Amin, amin Allah. Dari sebelumnya, misalnya agar hati kita lapang dan juga kita mencari teman yang selalu kita ambil baiknya, buang jauh-jauh keburukan dan kejelekan-kejelekannya. Ya. Mari kita semoga Allah selalu melindungi hati kita dari perbuatan yang sombong, iri, dengki, ataupun pelit, syirik, dijauhkan ya Allah, dilindungi. Amin, amin ya Allah. Ada lapang. Semoga kita menjadi orang-orang yang tawadu dari mata Allah dan di mata orang-orang sekeliling kita. Amin. Untuk selanjutnya terima kasih Umi atas tempat dan waktunya. Semoga rumah yang kita tempati ini menjadi barakallah, menjadi ladang pahala untuk Umi sekeluarga. Amin ya Allah. Untuk segala kebaikan-kebaikan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ibu-ibu, semoga langkah kaki kita, duduk kita, silaturahmi kita selalu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Akhirul kalam, Doa kafaratul majlis. Mohon maaf untuk semuanya jika saya membawa acara ada salah kata atau salah hilaf perkataan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Amin. Akhirul kalam, Kafaratul majlis dulu. Sebelum ditutup, marilah kita beristighfar 3 kali dan baca penutup majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, itu dulu kue-kue diturunin apa langsung basah? Yuk, langsung basah.